Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6421, Gerbang Pertama ke Surga. Song Changsheng berdiri di makam kuno, tetapi makam kuno tempat dia berada agak berbeda dengan makam kuno tempat Chu Feng dan yang lainnya berada. Tidak hanya ada makhluk api hitam yang kuat di sini, tetapi juga ada binatang buas yang ganas. Binatang buas ini tidak memiliki kecerdasan dan hanya memiliki sifat haus darah. Sekalipun dia tidak melangkahkan kaki ke dalam dunia-dunia yang mengerikan itu, selama dia berhadapan dengan binatang-binatang buas itu, kalau kamu tidak dapat membunuh mereka, dia akan dibunuh oleh mereka. Namun, selain lebih berbahaya, Anda juga dapat melihat apa yang terjadi di luar makam kuno di sini. Pada saat ini, Song Changsheng berdiri di langit berbintang, menatap sungai surgawi ke-9. Karena jaraknya yang jauh, ia dapat melihat lebih jelas dan dapat melihat kabut hitam bergulung-gulung dan berputar-putar. Ini untuk memusnahkan semua orang. Ini bandingkan dengan orang-orang di luar makam kuno. Tidak ada seorang pun yang tahu alasan mengapa kabut hitam menghalangi sungai surgawi ke-9. Song Changsheng yang berada di makam kuno sudah membuat beberapa tebakan. Benda-benda suci di dalam makam kuno semuanya sangat kuat, di luar jangkauan sebagian besar seniman bela diri masa kini, dan jumlahnya banyak. Jika mereka keluar, mengingat sifat mereka yang haus darah, pasti akan terjadi pembantaian yang melanda dunia seni bela diri yang luas. Jika Anda ingin melarikan diri, hanya ada satu jalan, masuklah ke sungai surgawi ke-9, namun kini, sungai surgawi ke-9 telah terblokir, sehingga tak ada jalan keluar. Yang menanti makhluk-makhluk tak terhitung jumlahnya di dunia seni bela diri hanyalah pembantaian brutal. Setelah menebak kemungkinan ini, mata Song Changsheng menjadi sedikit lebih dingin. Jika kita ingin mencegah hal ini terjadi, hanya ada satu pilihan, yaitu membunuh semua binatang penghisap darah di makam kuno. Song Changsheng telah menemukan sarang binatang buas itu, yang juga merupakan dunia makam, jadi dia langsung menuju ke sana. Namun, saat dia melangkah ke dunia yang suram itu, dia tampak terkejut. Dunia ini tidak mengalami kehancuran yang dahsyat, tetapi dipenuhi mayat. Itu adalah binatang yang sangat berbahaya. Binatang-binatang buas ini berbeda dari makhluk-makhluk yang sebelumnya mencoba menyerbu keluar gerbang. Mereka tidak akan berubah menjadi api setelah mati. Meskipun tidak memiliki asal-usul, mereka tetap akan meninggalkan mayat. Dilihat dari jasadnya, mereka baru saja dibunuh. Tiba-tiba, Song Changsheng merasakan adanya napas, jadi dia melangkah maju, dan pemandangan di sekitarnya berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap dia tiba di tempat yang sama sekali berbeda. Tidak jauh di depannya, ada sosok anggun berjubah putih. Itu adalah Tianjian King Yuan. Song Changsheng telah melangkah ke makam kuno ini dan telah melihat Tianjian King Yuan saat itu. Namun saat itu, Tianjian King Yuan yang menghentikannya untuk melangkah lebih dalam, oleh karena itu, dia tahu bahwa Tianjian King Yuan sangat kuat. Aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa membunuh semua binatang buas ini? Kata Song Changsheng. Saya agak penasaran siapa yang melakukannya sebelumnya, tetapi ketika saya melihat Anda, saya tahu jawabannya. Aku tahu kamu akan datang. Tianjian King Yuan memandang Song Changsheng, ia tidak terkejut dengan kedatangannya. Apakah kau akan menghentikanku kali ini? Tanya Song Changsheng. Saya khawatir kita harus bekerja sama kali ini, jika tidak, dunia seni bela diri ini akan berada dalam masalah besar. Saat Tianjian King Yuan berbicara, dia melihat ke tanah tidak jauh darinya. Di sana berdiri sebuah gerbang batu terbuka. Tidak ada nama yang terukir di sana, tetapi ada sebuah potret. Itu adalah makhluk buas yang memegang senjata dan mengenakan baju besi. Hal ini memberi orang-orang kesan bahwa itu adalah kombinasi dari makhluk api hitam sebelumnya dan makhluk buas yang ada di sini. Namun dari sudut pandang manapun,
benda yang diukir pada gerbang batu itu lebih kuat. Ini tidak mudah, Song Changsheng mendesah. Ya, Tianjian Qingyuan mengangguk sedikit. Apakah kamu sudah masuk? Tanya Song Changsheng. Belum, kata Tianjian Qingyuan. Apakah ada benda seperti itu di dalam pintu? Tanya Song Changsheng. Apa yang ia maksud tentu saja ukiran pada pintu. Kalau cuma ini, nggak ada yang perlu ditakutkan. Tapi, aku takut ada sesuatu yang lebih kuat di luar sana. Jika kau dan aku bisa melenyapkannya, kita bisa menyelamatkan dunia seni bela diri. Tapi ini seharusnya tidak semudah itu, kata Tianjian Qingyuan. Memang, dilihat dari apa yang terungkap saat ini di makam kuno ini, sungguh tidak pasti apakah masih ada makhluk purba yang bertahan hidup di sini, kata Song Changsheng. Dia jarang mengucapkan kata-kata yang mengecilkan hati, tetapi dia juga realistis, meskipun dia tidak lemah, dia hanya berada di dunia seni bela diri saat ini. Dibandingkan dengan para master top di zaman kuno, dia jauh tertinggal, apalagi keberadaan makhluk kuno. Mungkin, kita tidak perlu masuk, aku punya harta yang bisa menyegel pintu ini, kata Song Changsheng. Kita harus masuk, kata Tianjian Qingyuan. Apakah kita harus membasminya? Tanya Song Changsheng. Saya tidak membuka pintu itu adalah orang yang kucari, dan dia sudah masuk, kata Tianjian Qingyuan. Siapa? Song Changsheng bertanya, matanya penuh rasa ingin tahu. Siapapun yang bisa mencapai titik ini pastilah bukan orang biasa. Adakah orang seperti itu di dunia seni bela diri saat ini? Chu Feng, pernahkah kau mendengarnya? Tanya Tianjian Qingyuan. Ya, Song Changsheng menjawab. Itu nenek Chu Feng. Aku berjanji pada Chu Feng bahwa aku akan membantunya menemukan neneknya. Tianjian Qingyuan berkata demikian dan langsung melangkah maju. Melihat ini, Song Changsheng juga mengikutinya. Awalnya dia datang ke sini untuk menyelesaikan masalah, belum lagi sekarang dia tahu bahwa orang-orang di sini ada hubungannya dengan Chu Feng. Melewati gerbang batu, mereka memasuki tempat yang aneh, luas dan tak berbatas, tetapi selain jalan di bawah kakiku, lingkungan sekitarnya gelap gulita, seolah-olah tidak ada apa-apa. Jalannya lebar, tetapi lebih panjang dan tidak terlihat ujungnya, namun dapat dilihat bahwa tempat ini sangat berbahaya dan juga menyembunyikan peluang. Awalnya baik-baik saja, tetapi tak lama kemudian rasa terbakar menyelimuti diriku, lalu yang terlihat adalah sesosok mayat hangus muncul di depan jalan. Meskipun mayatnya terbakar, garis besarnya menunjukkan bahwa itu adalah makhluk yang diukir di gerbang batu. Tetapi Tianjian Qingyuan tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba terbang maju dengan cepat. Melihat ini, Song Changsheng mengikutinya dari dekat, memanjang jalan, ada banyak sekali bangkai makhluk yang hangus, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tega mempedulikannya. Mereka semua memperhatikan sesuatu yang lebih penting. Akhirnya, mereka melihat sebuah pintu besar. Gerbang itu berdiri di jalan, lebarnya hanya 100 meter tetapi tingginya 10.000 meter. Gerbang itu sudah terbuka. Apa yang terpantul dari dalam pintu adalah langit berbintang yang cemerlang tak tertandingi, pemandangan menakjubkan yang belum pernah terlihat di dunia seni bela diri yang luas ini. Pada saat yang sama, apa yang terpancar dari pintu itu adalah energi surga dan bumi yang amat kaya. Rasanya seolah-olah ada dunia lain di balik pintu itu, tetapi itu adalah dunia nyata. Dan saat ini, sosok nenek Chu Feng ada di pintu itu. Di dalam gerbang itu seharusnya ada sungai surgawi ke-9 yang sebenarnya. Mungkinkah ini gerbang surga yang disebutkan Chu Feng? Song Changsheng mendesah. Gerbang surga? Tianjian Qingyuan bingung. Melihat ini, Song Changsheng buru-buru menjelaskan apa yang disebut gerbang ke surga. Selama periode ini,
Song Changsheng dan Tianjian Qingyuan juga datang ke pintu. Tianjian Qingyuan langsung bertindak, mencoba menarik Nenek Chu Feng keluar dari pintu. Namun ternyata tenaganya tidak cukup untuk memasuki gerbang. Hal ini membuat ekspresi Tianjian Qingyuan menjadi rumit. Dia sudah tahu bahwa memasuki gerbang surga adalah hal baik dan kesempatan besar. Tetapi yang harus dilakukannya adalah membawa Nenek Chu Feng kembali. Dia melakukannya, langkahnya barusan adalah menarik Nenek Chu Feng keluar dari pintu. Namun saat ini, kekuatannya tidak cukup untuk memasuki pintu itu. Jika hal ini terjadi, janji temu akan batal. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.